Hai Gemini, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Kalau kamu ingin private dan lebih spesifik, silakan book personal reading. Sekarang kita mulai ya. General reading untuk love life, sun, moon, and rising in Gemini. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, kalau ada energi positif, semoga bisa menjadi bantuan gitu ya, bisa kamu manfaatkan untuk hal yang positif. Kalau ada yang negatif, semoga bisa kamu hindari, dijadikan rambu-rambu gitu ya. Oke, yang pertama ada Two of Wands, ada Vision. Kemudian ada Nine of Pentacles, Gratitude. Dan ada Kindness, Queen of Pentacles. Oke, Gemini. Aku merasakan ada energi yang positif ya. Jadi untuk Gemini di sini mungkin kamu sudah menemukan sosok yang kamu cari selama ini ya. Jadi kamu juga sudah memikirkan jangka panjang sama dia. Di sini aku merasakan ada energi yang positif. Jadi misalnya kamu itu sudah berpacaran atau sudah saling mengenal satu sama lain gitu ya. Kamu udah yakin dan pihak dia atau kamu udah yakin bahwa inilah gitu ya calon pasangan yang bisa diajak serius. Dan kalau yang sudah menikah gitu ya, yang sudah berkomitmen, aku juga melihat akan ada peningkatan ya di ekonomi. Itu yang membuat hubungan kalian makin harmonis. Dan sepertinya kalaupun kalian itu pernah mengalami badai di rumah tangga, kalian sudah bisa melewati itu dan melihat ke depan. Jadi nggak ada lagi gitu ya, ungkit-ungkit ke belakang atau masih membawa trauma dan kekecewaan di masa lalu. Karena memang itu kuncinya ya, karena kalau di hubungan itu mustahil kalau kita nggak pernah merasakan kecewa atau sakit hati. Tapi bagaimana kita menyikapi itu gitu ya, di masa sekarang maupun ke yang akan datang, apakah masih mau sama-sama saling kerjasama gitu ya, untuk bisa membangun lagi, untuk bisa berjalan ke depan gitu ya, meninggalkan yang sudah lewat, yang menyakitkan, dan memperbaiki ke depannya gitu. Yang aku lihat di sini Gemini sudah dalam tahap seperti itu. Kalaupun ini dari kamu gitu ya, pasangan kamu juga merasakan, meskipun mungkin dia masih belum berada di fase yang sama dengan kamu gitu ya, tapi sebenarnya dia sudah menyadari bahwa kamu itu punya hati yang besar gitu ya. Kamu berbesar hati untuk bisa melupakan masalah di masa lalu, untuk memaafkan kejadian-kejadian yang menyakitkan, dan menghargai pasangan kamu, menganggap pasangan kamu itu adalah partner gitu ya. Dan akan melangkah ke depan, menyongsong masa depan bersama, kayak gitu. Nah, ini bisa menambah rezeki gitu ya, meningkatkan ekonomi kamu, meningkatkan ekonomi rumah tangga, karena energi positif yang kamu bawa gitu ya, dan yang kamu ciptakan di hubungan ini, itu yang akan menjadi pendorong gitu ya. Jadi energi positif ini akan membuka peluang rezeki. Dan aku melihat di sini karena ada Nine of Pentacles, kelihatannya energi positif dari cinta kamu ini akan membawa peningkatan di kehidupan finansial kamu. Dan kembali lagi ya, kalau misalnya kamu itu belum sampai menikah, kelihatannya dalam waktu dekat kalian akan bicara gitu ya, hati ke hati. Jadi memang sudah yakin untuk lanjut ke jenjang berikutnya, untuk serius. Di sini pesannya adalah bukan hanya menyiapkan materi gitu ya, tapi benar-benar menyiapkan mental. Itu yang nomor satu, karena dalam rumah tangga itu akan banyak badai dan segala macam gitu ya, yang tadinya nggak ada bisa ada gitu masalahnya, atau masalah sepele bisa jadi besar gitu. Nah itu yang perlu dipersiapkan selain dari ekonomi tentunya gitu ya, dari bagaimana kalian itu membangun rumah tangga dengan mapan.
Kalau ekonominya kurang juga itu menjadi salah satu faktor ya, faktor untuk ribut-ribut, akhirnya jadi merembet gitu. Tapi yang nomor satu tetap mental. Kalau mental kalian itu kokoh ya, tangguh, dan istilahnya tuh memang menghargai pasangan ya, menghargai satu sama lain, halangan dan rintangan atau kesulitan ekonomi itu pasti bisa dilewati. Nah, sekarang kita ke yang single ya. Sebenarnya di sini aku merasakan kalau kamu single, kamu tuh sebenarnya happy gitu ya dengan kamu menjomblo, kamu juga mungkin punya pendapatan yang bagus, karir yang bagus, atau masa depan karir kamu itu udah kelihatan. Sebenarnya kamu nikmati aja. Aku menyarankan untuk Gemini yang single, nggak usah terburu-buru untuk mencari cinta. Karena di sini aku merasakan ada cinta kepada diri sendiri yang akan membawa hal-hal yang positif. Dan nantinya gitu ya, kalau kamu sudah full mencintai diri sendiri, dengan sendirinya kamu akan bertemu dengan orang-orang yang cocok. Nah, dari situ kamu bisa memilih dan memilah gitu ya, yang mana yang cocok untuk dijadikan pasangan jangka panjang. Jadi kalau yang untuk single, ya misalkan kamu mau naksir seseorang atau sudah naksir seseorang, itu nggak apa-apa, bukannya nggak boleh. Tapi nggak usah ditargetin, oh aku harus jadian dalam beberapa waktu ini, atau aku harus jadian sama orang ini. Nggak perlu seperti itu, karena aku merasakan di sini sebenarnya kamu juga sudah happy. Nah, pertahankan dulu itu. Yang aku rasakan sih mungkin dalam tahun ini sebaiknya kamu nikmati aja dulu ya kesendirian kamu, membahagiakan diri sendiri, baru nanti akan ada masanya. Ada waktunya kamu bisa berbagi, dan ketika saat itu datang, kamu itu kayak udah puas gitu ya untuk berada dalam kesendirian, untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi nanti nggak ada semacam konflik of interest gitu ya. Nggak akan ada kayak misalnya kamu sudah punya pasangan, terus kamu tuh kayak, kapan waktunya aku bahagia gitu ya? Kok aku harus berbagi terus, harus kompromi terus? Nah, pikiran-pikiran itu setidaknya udah jauh berkurang gitu ya. Kalau kamu selama menjomblo atau selama sendiri itu benar-benar enjoy dan benar-benar fokus untuk live your life to the fullest gitu ya. Membahagiakan diri sendiri. Dan kalau bisa ya, misi hidup kamu itu dicari dan dijalani dulu. Nah, setelah itu akan ada tahap selanjutnya, yaitu menikah atau mempunyai partner gitu ya. Tapi untuk saat ini kenceng banget gitu ya saran untuk menikmati kesendirian kamu. Kalau misalnya kamu itu sudah punya seseorang gitu ya yang kamu taksir ya, memang kelihatannya orang ini cukup baik gitu ya, masuk kriteria dan memang orangnya baik. Bisa dari earth signs gitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn, atau juga dari fire signs, tapi memang yang kuat adalah dari earth signs. Itu nggak masalah gitu ya kalau kamu ingin serius dengan dia, tapi mungkin kamu itu perlu merancang dulu, perlu merumuskan dulu gitu ya, rumah tangga yang bagaimana yang ingin kalian raih, yang ingin kalian jalani, baru kemudian berbicara untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan. Dan sebelumnya mungkin kalau bisa ya dibicarakan dulu masalah ekonomi, kalau bisa disiapkan dulu gitu ya, apakah rumah atau apapun tabungan yang diperlukan ya, ketika kamu menikah itu kan nggak cuma sehari 2 hari gitu ya. Jadi benar-benar dipersiapkan terutama dari finansial dan mental itu tadi gitu ya. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa atau clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Gemini soal cinta? Pada dasarnya ini positif ya. Cuma mungkin aku kasih saran aja ya, not the right time. Jadi maksudnya tuh jangan terburu-buru gitu ya. Yang dimaksud not the right time ini kalau kamu ingin cinta-cintaan ketika kamu itu masih banyak PR. Masih harus membahagiakan diri dulu, masih harus membenahi dulu gitu ya kehidupan kamu,
kehidupan keluarga gitu ya, keluarga seperti orang tua atau kakak adik. Nah, di sini kamu bisa dibilang take your time gitu ya. Kalau memang jodoh itu nggak akan kemana. Jadi kalau kamu sudah punya calon atau kamu naksir seseorang, ya kamu jalani aja. Tapi bukan berarti kamu itu kayak langsung bikin target atau terburu-buru gitu ya. Karena tahun ini kelihatannya belum saat yang tepat untuk memberikan seluruh waktu dan energi kamu untuk cinta. Oke, Gemini, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.